warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Faryani. Saya adalah dosen Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan Stikes Tri Mandiri Sakti Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah humaniora, dengan menggunakan prinsip DIY, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum mata kuliah yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan sumber referensi yang akan digunakan. Kemudian, aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana saya menjalin hubungan interaksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan, meliputi metode perkuliahan dan pembelajaran. Sedangkan pada aspek asesmen, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur pencapaian kompetensi mata kuliah humaniora. Mata kuliah humaniora ini adalah salah satu mata kuliah muatan lokal yang dipelajari pada semester ganjil, yaitu pada semester 1. Di program studi kebidanan program Sarjana Terapan Stikes Tri Mandiri Sakti Bengkulu dengan bobot 2 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep humaniora sebagai ilmu, alat atau teknologi dan nilai. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep pengetahuan dan pelayanan kebidanan. Ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep sikap dan pelayanan kebidanan. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep perilaku dalam pelayanan kebidanan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan pendekatan sosiologi dan budaya dalam pelayanan kebidanan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguasai konsep psikososial pada pelayanan kebidanan. Dan yang kedelapan, mampu menguasai dan menerapkan critical thinking dan creative thinking. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menguasai konsep konflik dalam pelayanan kebidanan. Dan yang terakhir, pertemuan ke-10, yaitu mampu menerapkan nilai humaniora dalam pengambilan keputusan klinik. Deskripsi mata kuliah humaniora ini. Mata kuliah ini membahas tentang konsep humaniora sebagai ilmu, alat atau teknologi, dan nilai yang terkandung di dalamnya dengan menerapkan konsep pengetahuan, konsep sikap, konsep perilaku, analisis kepuasan klien dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan sosiologi dan budaya dalam pelayanan kebidanan. Konsep psikososial, critical thinking dan creative thinking, konflik dalam pelayanan kebidanan, dan penerapan humaniora dalam pengambilan keputusan klinik. Proses perkuliahan menggunakan case-based learning, serta metode interaktif yang membentuk mahasiswa terlibat aktif. Untuk program pembelajaran perkuliahan saat ini, di Stikes Tri Mandiri Sakti Bengkulu, saya melakukan perkuliahan secara daring dan luring, di mana dalam pembelajaran secara daring, saya menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, dan WhatsApp Group. Sementara metode yang saya gunakan pada saat luring, kegiatan luring, yaitu menggunakan metode ceramah, discussion group, dan demonstrasi. Untuk metode ceramah, saya lakukan sebagai penghantar pokok materi yang akan dipelajari dan sebagai cara untuk mereview kembali materi-materi yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Untuk metode diskusi kelompok, saya lakukan dengan tujuan agar mahasiswa mampu menganalisis, mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan membuat kesimpulan terkait materi humaniora. Biasanya, saya akan memberikan kasus kebidanan yang berkaitan dengan nilai-nilai humaniora dalam pelayanan kebidanan untuk dibahas, di mana terlebih dahulu mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian, mahasiswa melakukan diskusi kelompok dan setelah itu dilanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok.
Pada sesi presentasi ini akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini adalah untuk menilai respon atau umpan balik dari mahasiswa tentang materi yang telah diberikan dan menilai sejauh mana tingkat pemahaman masing-masing mahasiswa. Kemudian satu lagi metode yang saya lakukan yaitu dengan melakukan simulasi atau demonstrasi yang dilakukan di laboratorium. Contohnya melakukan demonstrasi yang berkaitan dengan pembelajaran penerapan praktik humaniora dalam kebidanan. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa lebih memahami teori yang telah disampaikan dan dapat mengaplikasikan teori tersebut ke dalam praktik kebidanannya. Dan tujuannya juga untuk mengasah kemampuan critical thinking dan creative thinking mahasiswa dalam menganalisis kasus kebidanan yang berkaitan dengan nilai humaniora. Selain itu, strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu case-based learning, di mana tujuan utama saya adalah membangun empati dan nalar kritis mahasiswa, di mana mahasiswa mampu menganalisis sebuah kasus dan cara berpikir kritis untuk menggali permasalahan serta mampu melakukan evaluasi dan penyelesaian terhadap temuan masalah tersebut. Sementara saya bertugas sebagai fasilitator dan motivator untuk mendampingi jalannya diskusi serta membantu penyelesaian masalah pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran strategi dan metode yang digunakan dalam pembelajaran bertujuan agar tercapainya kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan capaian lulusan yang telah ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar, saya selalu mempersiapkan RPS sebagai acuan jumlah pertemuan dan topik materi setiap pertemuan. RPS disampaikan awal pertemuan untuk melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Selain itu, saya juga menyiapkan bahan ajar yang berupa PowerPoint, modul yang digunakan saat metode ceramah. Untuk sistem evaluasi pembelajaran, saya menggunakan sistem penilaian, di mana itu kehadiran atau partisipasi yaitu 10%, penugasan atau portofolio 20%, untuk ujian tengah semester atau UTS-nya 30%, sementara ujian akhir semester yaitu 40%. Kemudian hasil evaluasi tersebut saya infokan ke mahasiswa melalui WhatsApp group dalam berupa rekapan nilai. Apabila terdapat mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kurang maksimal, maka saya akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai atau remedial pada jadwal yang telah ditentukan oleh program studi sarjana terapan kebidanan yang sesuai dengan kalender akademik. Berikut saya akan tampilkan cuplikan video pembelajaran humaniora kebidanan. Mari kita simak dan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, wasyukurillah ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Kita sudah berkumpul ya sesuai dengan jadwal pembelajaran mata kuliah humaniora di pertemuan ke-15 ini. Sebelumnya saya doakan semoga yang di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti materi perkuliahan seperti biasanya. Masih semangat ya? Oke, materi kita di pertemuan ke-15 ini temanya yaitu penerapan nilai humaniora dalam pengambilan keputusan klinik. Jadi ini materi yang ke-15. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi minggu lalu. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, boleh sedikit saya mereview kembali ya materi minggu lalu yang sudah saya sampaikan. Baiklah, kita review kembali ya materi perkuliahan minggu sebelumnya ya, minggu lalu ya, itu tentang konflik ya, konflik dalam pelayanan kebidanan. Nah, sekarang saya mau review kembali pada mahasiswa di sini. Coba ada yang bisa menyebutkan apa sih definisi dari konflik itu? Ada yang bisa?
Oke, silakan. Jadi konflik itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal seperti nilai, status, dan sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai ini bukan hanya untuk memperoleh suatu keuntungan, tapi juga untuk menundukkan saingannya. Oke, bagus ya. Topik hari ini ya, penerapan nilai humaniora dalam pengambilan keputusan klinis. Oke, sebelum kita mempelajari lebih jauh, ada kata-kata motivasi dulu untuk Anda, agar Anda lebih semangat dalam menggapai ilmu tentunya. Oke, di sini dari Oprah Winfrey ya, petualangan terbesar dalam hidup adalah perjuangan meraih mimpi. Anda punya mimpi pasti ya? Ya. Jika memiliki mimpi, maka wujudkan mimpi Anda. Dream, believe, and make it happen. Oke? Baik, kita lanjutkan ya. Di sini sebelum saya menyampaikan materi lebih lanjut lagi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, penerapan nilai humaniora dalam pengambilan keputusan klinik kebidanan sesuai dengan standar yang berlaku ya, dengan berpikir kritis dan kreatif sehingga mahasiswa mampu melakukan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Selanjutnya di sub CPMK, yaitu materi kita, mampu menerapkan nilai humaniora dalam pengambilan keputusan klinik. Oke, klinik apa? Kebidanan, tentunya kasus kebidanan. Oke, selanjutnya indikator pencapaian kompetensinya sub CPMK atau materi sub pokok bahasa. Yang pertama adalah konsep dari pengambilan keputusan, terus ada langkah-langkah pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah ciri-ciri keputusan klinik yang bernilai humaniora. Oke, bisa dipahami ya? Saya tidak terlalu cepat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nih, sebelum mempelajari lebih jauh, kita juga harus tahu tujuan dari pembelajaran kita. Di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dari pengambilan keputusan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri keputusan klinik ya, yang bernilai humanis ya. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penerapan nilai humaniora dalam pengambilan keputusan. Manfaatnya apa? Jadi kalau sudah tahu tujuan pembelajaran, Anda juga tahu manfaat dari pembelajaran. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah mahasiswa mampu menganalisis sebuah kasus dengan cara berpikir kritis untuk menggali permasalahan serta mampu melakukan evaluasi dan penyelesaian terhadap temuan masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai humaniora dalam pelayanan kebidanan, sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat, efektif, dan efisien. Paham ya? Jadi ini tujuan dan manfaat dari pembelajaran mata kuliah pada hari ini. Oke, kita memasuki ke dalam konsep teori. Konsep pengambilan keputusan. Pertama, definisi. Apa sih keputusan itu? Ya, apa sih pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif. Jadi ada choice ya. Dipilih ya, pemilihan alternatif, perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif. Ya. Yang ada, proses pengambilan keputusan merupakan bagian dasar dari integral dalam praktik suatu profesi dan keberadaannya sangat penting karena menentukan tindakan selanjutnya. Jadi ada plan to do-nya, ya. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan tindakan, ya otomatis kita ambil keputusan dulu. Kita lanjutkan. Di sini ada faktor dalam pengambilan keputusan. Oke, faktor yang pertama ada fisik, yaitu rasa yang dirasakan oleh tubuh. Jadi ada rasa empati biasanya di bagian humaniora ya. Untuk humaniora ya, kalau Anda ini kan seorang bidan ya, ini erat sekali hubungannya dengan humaniora ya.
memanusiakan manusia. Jadi kalau Anda sudah mau menghargai orang lain, maka akan timbul rasa empati. Selanjutnya ada emosional, perasaan atau sikap. Hampir sama ya. Terus ada rasional, pengetahuan. Nah, pengetahuan atau knowledge ini sangat penting, harus dimiliki oleh seorang bidan, ya, dalam menentukan langkah pengambilan keputusan. Selanjutnya ada praktik, yaitu keterampilan dan kemampuan individu atau yang sering disebut dengan soft skill, ya. Oke, selanjutnya ada interpersonal atau jaringan sosial dan hubungan antar individu. Terus selanjutnya ada struktural atau lingkup sosial atau ekonomi politik juga. Terus ada posisi dan kedudukan, situasi dan kondisi, dan yang terakhir adalah goal atau tujuan. Ada yang ingin ditanyakan? Udah, oke. Saya lanjut dulu ya. Nanti jika saya kecepatan, boleh ada objection ya. Boleh angkat tangan ya, untuk bertanya juga boleh. Berikutnya adalah hal pokok dalam pengambilan keputusan. Ya, menurut George R. Terry, ini pengambilan keputusan adalah memilih alternatif yang ada. Ada berapa pilihan? Ada 5 pokok pilihan. Yang pertama, intuisi berdasarkan perasaan. Dia lebih subjektif dan mudah terpengaruh. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengalaman. Ya, ini pengetahuan praktis ya. Seringnya terpapar suatu kasus, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan terhadap suatu kasus. Terus ada wewenang lebih bersifat rutinitas ya. Dan yang terakhir rasional. Rasional itu artinya apa? Diterima oleh akal sehat ya. Oke, keputusan bersifat objektif, transparan dan konsisten. Jadi bidan itu tegas. Apalagi mau menegakkan suatu diagnosa. Lakukan analisis ya. Terus baru Anda bisa melakukan diagnosa dan langkah selanjutnya, pengambilan keputusan untuk perencanaan berikutnya. Oke, berikutnya ya. Keterlibatan bidan dalam pengambilan keputusan sangat penting. Kenapa sih? Oke, ada yang tahu kenapa sangat penting? Oke? Ya, silakan. Raise hand. Menunjang pelayanan antara bidan dan klien, meningkatkan sensitivitas pada klien. Oke, yang pertama yaitu menunjang pelayanan kebidanan antara bidan itu sendiri dengan klien. Ya, yang kedua meningkatkan sensitivitas pada klien. Artinya apa? Dia lebih respect ya. Jadi lebih open minded nanti. Jadi apa yang curhatan atau keluhan yang dirasakan pasien akan mudah kita gunakan sebagai data subjektif. Terus ada perawatan berfokus pada ibu atau woman concern care ya, dan asuhan secara menyeluruh atau total care. Ya. Paham ya kenapa itu tadi penting ya? Selanjutnya, tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh 3T. Tahu? Bidan ya? Tahu ya? Coba T yang pertama apa? Boleh? Ya, silakan, ini udah pertemuan ini ya. Harus tahu ya. Terlambat mengambil keputusan. Terlambat mengambil keputusan. Kenapa ini? Iya, sudah biasanya ini di keluarga nih. Tunggu neneknya dulu, tunggu suaminya dulu, keluarga saya belum datang, gitu, ya kan? Sehingga ini bisa mempengaruhi kinerja bidan juga. Apa sih perencanaan tindakan? Karena harus ada informed consent dan informed choice tadi. Persetujuan sebelum melakukan tindakan. Yang kedua, apa? Silakan. Yuk, wah, ya silakan. Siapa namanya saya? Oke, Viva. Terlambat tiba di tempat pelayanan kesehatan. Nah, ini terlambat tiba di pelayanan kesehatan. Wah, bagus-bagus ya. Ini mau jadi bidan yang profesional ini kayaknya ya. Amin ya. Oke. Ini kenapa ini bisa terlambat ini? Ya, terlambat tiba di pelayanan kesehatan. Bisa terjadi ya. Kenapa? Biasanya jarak tempuh
Biasanya ini kasus yang sering dihadapi atau sering dielulukan oleh bidan desa. Ya, karena itu tadi jarak tempuh, sementara akses jalan ya yang tidak bagus ya, ini juga mempengaruhi tindakan ya dan nasib juga ya. Kesehatan ibu, nyawa ibu dan anaknya juga akan bergantung. Oke, selanjutnya yang terakhir ada terlambat mendapatkan penanganan setelah tiba di pelayanan kesehatan. Ada juga nggak di kasus kayak gini? Ada, banyak ya. Mungkin bu bidannya lagi sibuk ngerumpi. Makanya kalau praktek ya, kalau lagi dinas itu tetap harus bekerja sesuai dengan SPO. Standar prosedur operasional. Tidak boleh ya, tidak boleh bermain ketika menjalankan tugas kebidanannya. Karena tugas kita apa? Memberikan pelayanan kebidanan ya. Tujuannya untuk meningkatkan meningkatkan angka kesejahteraan ya seks ibu dan bayi dan menurunkan angka kematian serta kesakitan ibu dan bayi. Ya, paham batas ini? Oke. Masih semangat? Masih. Oke, semangat. Boleh lakukan peregangan dulu. Oke. Masih semangat ya? Masih. Siap ya, Bu Bidan. Kita next slide ya. Kita lanjutkan. Ciri-ciri keputusan klinis yang bernilai humanis. Nih, humaniora ya. Seorang yang humanis, memiliki rasa empati ya, memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain, apalagi Bu Bidan, wajib ya. Ciri-ciri keputusan klinik yang bernilai humanis ini merupakan suatu dimensi dari kode etik profesi bidan ya, yang meliputi yang pertama menghargai otonomi, terus melakukan tindakan yang benar, yang tepat ya, mencegah tindakan yang dapat merugikan orang lain dan bisa menimbulkan konflik, problem, masalah ya. Memperlakukan manusia dengan adil. Terus selanjutnya memberikan penjelasan dengan benar. Selanjutnya menepati janji yang telah disepakati. Ya, menjaga kerahasiaan. Karena ini merupakan privasi yang harus Anda jaga. Ya, tidak boleh jadi bidan yang ember atau suka menjelekkan atau membuka aib dari pasien, tidak boleh. Itu melanggar kode etik profesi. Oke, boleh membentuk kelompok untuk membuat grup diskusi, ya, discussion group ya. Silakan dibagi menjadi, ini berapa jumlahnya? Oke, ini ya biar adil ya, hitung ya, 1, 2, kita bagi 2 kelompok aja deh, boleh. 2 kelompok besar. Atau kayak gini, saya kiri, saya kanan boleh, tapi membentuk lingkaran. Silakan. Silakan dikerjakan waktu 5 menit ya, mulai dari sekarang. Silakan. Oke, silakan ya. Kan kelompok 1. Tapi yang lebih tepat yang ini, yang ini apa? Oke, lakukan analisis tadi, identifikasi mulai dari dia datang. Kayaknya bidannya bimbang. Ya, kecap ya. Sudah ketemu kesimpulannya? Sudah ketemu jawabannya, identifikasi, analisis. Oke. Silakan kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Oke. Bagus ya. Silakan siapa yang presentasi? Biasa. Rama. Oke, silakan Rama. Mbak Ella, saya perwakilan dari kelompok 1. Tadi sudah kami diskusi semua ya tentang kasus tersebut. Itu menurut kami bidannya itu telah melakukan pelanggaran karena itu pelanggaran kode etik. Itu bidannya itu menolong persalinan yang patologis.
yaitu distasia bahu. Yang kedua itu bidan itu telah salah mengambil keputusan yang salah karena dia mengikuti egonya kayak gitu. Nah terus pelajaran untuk bidan, untuk kami juga ini calon-calon bidan di sini, itu seorang bidan harus bekerja sesuai dengan SPO atau standar prosedur operasional, Bun. Dan jangan lupa sesuai dengan kode etik profesi kita ya. Oke, beri aplaus dulu kelompok 1. Oke, kita simak dulu di kelompok 2. Silakan, siapa yang mau presentasi? Oke, bagus, silakan. Baik Bunda, dari kasusnya tadi kan, NYS ini dengan usia kehamilan 38 minggu datang ke BPM dengan keluhan mulas dan keluar cairan berwarna jernih dan berbau anyir. Dan setelah lakukan pemeriksaan pada pasien dan didapatkanlah diagnosa mengalami KPD. Sementara NYS ini tidak mau dirujuk kan Bun, sementara pada kasus KPD itu harus segera dirujuk. Karena bidan harus melakukan tindakan yang profesional, maka bidan harus mengambil keputusan yaitu segera melakukan tindakan rujukan, memasang infus jika kondisi pasien lemah, dan jika masih kuat langsung melakukan rujukan, dan tolak permintaan keluarga dengan alasan pelanggaran kode etik. Dan kesimpulan dari kasus tersebut adalah bidan harus tetap profesional dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kebidanan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan kode etik profesi bidan. Oke, bagus sekali ya. Tanggapannya gimana dari kelompok 1? Oke, kepikiran juga? Alhamdulillah ya, bagus ya. Artinya kalau saya lihat di sini Anda sudah mulai memahami ya bagaimana cara Anda melakukan tindakan pengambilan keputusan, mulai dari menganalisis kasus, identifikasi masalah ya, penegakan diagnosa, dan pengambilan keputusan untuk perencanaan tindakan selanjutnya. Bagus sekali ya. Oke, mungkin untuk pertemuan berikutnya juga kita akan diperbaiki tadi kasus yang tadi ya. Saya juga sudah mengirimkan tugas yang belum sempat saya jelaskan ya, filenya sudah saya kirim ya melalui grup ya, WhatsApp grup. Itu nanti bisa Anda analisis dan dibuat bagus, mulai dari laporan ya, dan berbentuk makalah dan dipresentasikan secara langsung di depan kelas. Paham ya? Oke, siap ya? Baik, bisa kita simpulkan sama-sama sebelum kita tutup perkuliahan pada hari ini. Apa kesimpulannya? Silakan ada yang ingin membantu menjawab. Sama-sama kita simpulkan bersama aja ya. Jadi konsep pengambilan apa tadi? Pengambilan keputusan adalah memilih pilihan yang tertentu ya, dari 2 atau lebih alternatif yang ada, di mana proses pembuatan keputusannya merupakan bagian dasar dari integral. Dan integral dan dalam praktik suatu profesi. Terus apa lagi? Dan keberadaannya sangat penting karena akan menentukan tindakan selanjutnya. Jadi tahu ya, kita setelah melakukan analisis tindakan dan lain sebagainya, kita sudah bisa memahami dengan kemampuan dan soft skill yang sudah kita miliki. Kita mampu melakukan pengambilan keputusan yang tentunya harapannya adalah efektif dan efisien guna untuk menentukan tindakan atau langkah-langkah selanjutnya atau plan to do. Oke? Baik? Sudah paham semua? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Jika tidak ada, saya closing dulu ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian ya, mahasiswa sekalian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.